Karena itu para ulama sebutkan taubat itu ada 5 syarat. Taubat. Yang pertama, dia ikhlas dalam taubatnya. Karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena pandangan manusia, bukan karena orang tua, tapi karena Allah. Itu satu. Terus yang kedua, dia tinggalkan dosa itu. Kalau orang bertobat, dia tinggalkan dosa yang dia lakukan. Oh, saya sudah bertobat dari abbotoro, dari berjudi, tapi tiap hari pegang domino. Akhirnya tidak meninggalkan namanya. Jelas ya? Jadi kalau dia bertobat, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Baik. Syarat yang ketiga dari syarat taubat, dia sesali perbuatannya. Sebab ada orang yang meninggalkan dosa bukan karena dia tobat, bukan karena dia menyesal. Ada yang sudah habis uangnya, ada yang tidak ada kesempatan lagi, ya kan? Ada yang sibuk kerja. Jadi dia tinggalkan dosa bukan karena dia sesali. Padahal Nabi SAW bersabda, an-nadam huwa taubah. Menyesal itulah taubat. Jadi harus ada penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Iya. Inilah kadang berbuat dosa. Oh, saya sudah tobat. Jatuh dosa lain. Karena dia tidak menyesal. Nah, itu bukan tobat namanya. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa, dia sesali. Nah, itu baru namanya dia bertobat. Syarat yang keempat. Tobat itu disyaratkan dia berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Jadi dia sudah sesali. Dia tinggalkan. Harus ada lagi niat sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Oh, saya bertobat. Dia sesal, dia menangis. Tinggalkan dosanya. Tapi masih ada di pikirannya. Ya, barangkali 2 tahun lalu, 2 tahun lagi bisa saya lakukan. Nah, ini belum tobat namanya. Jadi dia harus sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Syarat yang keempat dari syarat tobat atau syarat yang kelima, tobat itu sepanjang masih ada waktu. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau masih ada waktu seperti saat ini, nah itu tobat diterima. Sepanjang 5 syarat tobat ini terpenuhi, kapan dia tobat dengan 5 syarat? Allah terima tobatnya. Allah Maha Dermawan. Dia jatuh dalam dosa lagi, dia tobat dengan syarat yang sama, Allah terima lagi tobatnya. Jatuh dalam dosa lagi, dia tobat dengan 5 syarat yang disebutkan tadi, Allah terima tobatnya. Karena pintu tobat itu dibukakan, tidak ada yang bisa menutup dari pintu tobat. Dan itu dari kebaikan. Hanya saja hati-hati. Ketika gemar jatuh di dalam dosa, jatuh lagi, itu ada sudut di hati harus diperbaiki. Karena hati itu kapan dia terbiasa dengan hal yang pahit, iya, maka itu bisa membuat hatinya mati. Kalau dia sudah mati, lihat saja, mayat itu tidak merasakan luka apapun. Mau disayat, mau di ini, dia sudah mati, tidak ada kehidupan. Yang pahit, yang ini pun tidak terasa. Itu kadang membawa pengaruh buruk ke dalam hati. Dan itu harus dihindari. Dan perlu mujahadah, untuk berubah itu perlu mujahadah, kesungguhan. Perlu keseriusan. Dihadirkan untuk dirinya motivasi-motivasi untuk bisa berubah. Nggak bisa santai seperti itu. Kadang dia harus ukur bahwa ini sebentar lagi ajalnya mau datang. Dia harus bersegera. Oh, ini dia seakan-akan di belakangnya neraka. Dia harus lari menghindarinya. Harus ada target-target yang membawanya kepada kebaikan. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan.
Dan insyaallah taala kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.